diri kita juga bisa menjadi musuh terbesar dalam diri kita sendiri. Jadi teman ataupun musuh semua tergantung kita. Mampu tidak kita arahkan diri kita, atau justru kita malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman senantiasa menjaga kesehatannya, bukan hanya juga kesehatan tetapi fisik, hati, dan segalanya. Sehat jasmani dan rohani itu penting, karena kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Jangan tunggu orang lain untuk menjaga kesehatan kita ya. Jangan tunggu diperhatiin sama ayang yang punya ayang. Nah, aku nggak jaga kesehatan karena udah nggak ada yang peduliin aku nggak punya siapa-siapa. Siapa bilang kita nggak punya siapa-siapa? Kita punya keluarga, kita punya ayah, kita punya kakak, kita punya ibu. Lantas kenapa kita harus menunggu orang lain? Jadi mulai dari diri kita sendiri. Teman-teman, lama nggak pernah berkabar lagi, lama nggak pernah bertatap muka kembali. Hari ini saya ingin share sesuatu. Semoga ini bisa menambah charger iman kita. Jadi kenapa iman kita harus dicharger, dicas, sama dengan ibarat handphone. Handphone itu kalau tidak dicharge, kalau tidak dicharger, maka otomatis tidak mungkin bisa difungsikan sebagaimana fungsinya. Dimana kalau misalnya cas handphone kita itu 0%, bisa kira-kira tidak digunakan dengan maksimal? Enggak kan, otomatis mati. 5% saja itu sudah mati, atau bahkan ada yang 15% sudah mati. Jadi teman-teman, cara mencarger iman atau ngecas iman kita, menginstal ulang iman kita adalah banyak-banyak menghadiri majelis ilmu selain daripada sholat, baca Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh. Maka kita harus juga menghadiri yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah dimana kita mengkaji ilmu agama untuk menambah keimanan kita. Karena teman-teman tahu enggak bahwa bukan hanya tubuh kita, bukan hanya perut kita, lambung kita yang harus kita beri makan, tetapi hati kita, rohani kita, ruh kita juga butuh makan. Dan makanan dari hati kita adalah hal-hal kebaikan, hal-hal baik. Mau charger iman juga bisa dengan lewat sedekah, berbagi dengan orang yang membutuhkan, atau misalnya teman-teman pengen gimana ya supaya kita itu senantiasa terjaga dalam kebaikan, ya berbanyak sedekah, baik itu sedekah ilmu ataupun sedekah harta yang kita punya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan ilmu itu, sedekah ilmu itu, maka itu adalah sedekah jariah kita. Satu orang yang kita sampaikan ilmu, lantas orang tersebut mengamalkan ilmu yang kita berikan, nasihat yang kita berikan, kata-kata motivasi yang kita berikan, maka insya Allah akan terbalas dengan orang-orang lain yang akan ikut dengan apa yang kita sampaikan, meskipun mungkin dari dari telinga pertama, kemudian dari telinga kedua, telinga ketiga, dan telinga selanjutnya. Manusia tidak pernah lepas dari masalah, manusia tidak pernah lepas dari cobaan, ujian, baik itu ujian fisik ataupun ujian perasaan. Dan ujian terbesar adalah ujian perasaan. Kadangkala ketika kita menyusun sebuah kegiatan, dalam sebuah kegiatan ada yang namanya kepanitiaan, dan boleh jadi pada saat menyusun program tersebut atau kegiatan tersebut, kita yang paling wow, kita yang paling heboh, kita yang paling segala-galanya, harta kita berikan, tenaga kita berikan. Nah, lantas pada saat pelaporan kegiatan tersebut, ternyata bukan kita yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaporkan, untuk memberikan sebuah sebuah ulasan atau informasi tentang dari kegiatan tersebut. Kita merasa bahwa kita tersingkirkan, kita merasa bahwa kita tidak dihargai. Yang ada pada saat itu kita merasa baper, kita bawa perasaan, boleh baper tapi bawa perubahan. Tetapi segala sesuatunya kalau kita lakukan bukan karena Allah, maka otomatis kita akan berakhir dengan kekecewaan, kita akan berakhir pundung, putus asa,
dan bahkan mungkin kita ngapain juga saya aktif kembali, ngapain juga saya membantu, ngapain juga saya gini dan gini. Akhirnya kebaikan yang seharusnya kita tadi sampaikan dengan hati yang plong, hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang rela karena Allah, lantas tercampur karena ego kita. Jadi kita manusia biasa, kita punya ego. Terkadang ego kita jauh lebih tinggi daripada logika yang kita miliki. Terkadang kita juga terlalu bawa perasaan dan kita tidak mikirin apa sih dampak buruknya ketika saya seperti ini. Padahal seharusnya ketika kita kecewa seperti itu, bolehlah kecewa, tetapi jangan berlarut-larut. Tetapi jangan juga mengatakan bahwa saya sudah tidak dihargai, bukan tidak dihargai, tapi kan di setiap set, di setiap kegiatan pasti ada yang bertanggung jawab. Oh, yang ini jobnya seperti ini, yang ini seperti ini yang bertanggung jawab seperti ini, yang bertanggung jawab seperti itu untuk menyampaikan pelaporan kan biasanya ketua panitia. Lantas kita merasa iri, dengki, menjauh, padahal yang seperti itu tidak boleh. Yang seperti itu bolehlah kita sedih karena merasa mungkin nama kita tidak disebut, tapi bukan berarti menghilangkan kualitas kebersamaan kita. Intinya kalau segala sesuatunya yang kita lakukan karena Allah, jangan pernah mengharap kepada manusia untuk memuji kita, tapi sandarkan kepada Allah. Karena kalau kita mengharapkan segala sesuatunya atau menyimpan harapan kita terlalu kuat kepada makhluk, maka Allah akan cemburu, karena Allah itu maha pencemburu. Allah boleh secara logika kita, misal kita yang memberikan makan kucing tersebut, lantas kucing tersebut lebih sayang kepada orang lain atau orang yang baru bertamu, kira-kira seperti apa perasaan kita? Sedih dong, sakit dong. Tetapi Allah bukan berarti menyamai dengan sifatnya manusia, bukan. Tetapi Allah tidak suka kalau misalnya makhluknya lebih mencintai makhluk ciptaannya ketimbang penciptanya. Karena ingat, cinta sejati kita adalah Allah. Yang memberikan kita hati ini adalah Allah, dan ini bukan milik kita, ini titipannya Allah. Kapan hati kita gunakan hanya untuk mendengki, hanya untuk iri hati, hanya untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita, apa bedanya kita dengan mereka? Suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sekecil zarah sekalipun kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Allah mengatakan bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi kenapa kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk bersujud. Berbisiklah di bumi, maka yang di langit pun akan mendengar. Ingat, nafas kita bahkan belum kita ucapkan, hanya terlintas di hati kita, Allah tahu, Allah maha tahu. Jadi jangan pernah menyakiti diri kita sendiri dengan memendam kekecewaan. Satu hari sedih, kecewa bolehlah, tetapi jangan berlarut-larut. Have fun dong, nikmati hidup kita dengan kebaikan, ciptakan kebahagiaan kita sendiri, tetapi selama dalam koridornya Allah. Jangan melanggar hukumnya Allah, jangan melanggar hukum syariat. Karena jangan menunggu orang lain untuk memberikan kebahagiaan ke kita, tetapi kita yang menjadikan diri kita sebagai kebahagiaan untuk orang lain. Membuat bahagia orang lain, membuat orang lain tersenyum, itu adalah kebaikan loh. Bahkan boleh jadi bagian dari sedekah. Dan senyum itu juga kan sekecil-kecilnya sedekah kan, tetapi meskipun senyum itu terlihat kecil, tetapi efeknya sangat besar. Coba deh ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, lantas kita tersenyum, pasti senyum kita nular, mereka akan tersenyum. Tahu enggak, meskipun orang itu sederhana penampilannya, tidak memiliki harta yang banyak, tetapi ketika ketulusan, keikhlasan, kebaikan hati itu kan terpancar dari aura wajahnya, dari senyumnya, dari tatapan matanya. Karena apalagi kalau misalnya dia senantiasa berkata yang baik, berucap yang baik, meskipun dia marah, tapi ucapannya dia tidak seperti orang yang tidak terpelajar atau tidak pernah menuntut pendidikan. Bahkan terkadang orang yang
jauh lebih sederhana, lebih terpelihara lisannya daripada kita. Bahkan banyak yang lulusan pondok, banyak yang jebolan santri atau santri, jebolan santri atau jebolan pesantren, bahkan kalimatnya jauh lebih sadis daripada kita-kita yang tidak pernah nimba ilmu di pesantren. Bahkan terkadang lebih gimana ya, apa-apa mengatakan haram, apa-apa mengatakan haram, apa-apa mengatakan bahwa kamu seperti ini, kamu seperti ini. Yang ada orang bukannya betah dengan Islam, betah dengan syariatnya Allah, yang ada orang gerah, yang ada orang panas. Kenapa? Karena kita seenaknya saja menganggap bahwa diri kita yang paling baik, diri kita yang paling sempurna, kita yang paling wow. Ingat, orang yang semakin berilmu seseorang, maka semakin dia akan merunduk seperti air yang akan menempati wadah dimanapun dia berada. Dia akan mengikuti wadah tersebut. Dia berada di cangkir, dia akan membentuk cangkir tersebut. Dia berada dalam ember, dia akan seperti ember. Bentuknya mengikuti wadah tersebut. Begitupun dengan kita, tetapi tidak menghilangkan nilai dari air atau diri kita sendiri. Jangan mau diwarnai oleh orang lain, jangan mau diwarnai, tetapi warnailah orang lain dengan kebaikan, dan sampaikanlah kebaikan itu meskipun satu ayat. Dan kata Allah kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ya kalau tidak salah, Allah mengatakan boleh jadi kamu berperanglah. Berperang di sini artinya bukan hanya dalam membawa pistol ya atau pedang, tetapi berperan di sini boleh jadi di kebaikan seperti kayak mengajar di sekolah atau dimanapun mengajarkan ilmu. Boleh jadi kita tidak menyukai itu karena capek mungkin atau banyak sekali kendalanya yang lain. Berperanglah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi kamu benci sesuatu tetapi itu baik untukmu. Seperti itu. Allah jauh lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan pada saat kita ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah juga ayat 30 kan percakapan antara malaikat dengan Allah kan, Allah mengatakan bahwa aku hendak menciptakan makhluk di muka bumi. Kata malaikat, ya Allah, mengapa aku hendak menciptakan makhluk yang kerjanya hanya menumpahkan darah, hanya berbuat kerusakan? Ada kami. Tapi kata Allah membela kita. Allah bilang, aku jauh lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lagi-lagi malaikat mengatakan, engkau jauh lebih mengetahui ya Allah, engkau maha mengetahui segala sesuatu apa yang tidak kami ketahui, dan kami banyak kekurangan. Seperti itu. Malaikat saja yang diciptakan dari cahaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesayangannya Allah, tetapi dia tidak pernah bersikap sombong, dia tidak bersikap congkak, tidak seperti iblis yang disuruh untuk bersujud dalam artian menghormati dari ciptaannya Allah, menghargai ciptaannya Allah, tapi justru dia membangkang, dia mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada dia. Adam terbuat dari tanah liat sedangkan dari api. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarah, maka dia bisa seperti dicap sebagai iblis. Dan terkadang ada orang mengatakan seperti ini, jangan membangunkan sisi iblis yang ada dalam diri saya. Artinya kemarahan yang meledak-ledak ya, merasa sombong, bahkan dari marahnya terus mungkin akan bersifat sombong seperti itu. Kemudian dalam diri seseorang ada sisi iblis dan ada sisi malaikat. Sisi malaikatnya adalah selama dia melakukan kebaikan. Jadi yang membisiki kita untuk melakukan kebaikan adalah malaikatnya Allah. Kemudian yang mensisipkan niat-niat kejahatan itu adalah iblis dan bala tentaranya. Dan teman-teman, semoga sehat selalu, senantiasa menjaga kesehatan mentalnya. Kadangkala bukan orang lain yang bisa menghancurkan kita, tetapi terkadang diri kita sendiri yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Diri kita adalah motivator terbesar, support sistem terbesar dalam hidup kita, namun kadangkala diri kita juga bisa menjadi musuh terbesar dalam diri kita sendiri. Jadi teman ataupun musuh semua tergantung kita. Mampu tidak kita arahkan diri kita, atau justru kita malah menjadi orang yang
jauh dari Allah, boleh jadi kita akan menyerah, boleh jadi kita akan melakukan hal-hal yang Allah tidak suka dan justru merugikan diri kita sendiri juga. Teman-teman harus bahagia. Kalau misalnya nggak bahagia, lalu mau ngapain? Meskipun di dunia ini ibaratnya kita sedang safar, perjalanan kita bukan ibarat ya, tapi memang saat ini kita dalam perjalanan menuju rumah kita kembali di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Adam kan diciptakan di surga, maka kampung halaman kita adalah surga. Suatu hari nanti kita akan dibawa kembali, namun terkadang kebiasaan kita lah yang akan membawa kita. Apakah kita akan pulang ke rumah kita ke surga atau justru ke neraka? Oke, jadi bukan berarti saya yang paling baik sehingga menyampaikan kebaikan atau ilmu ya. Saya hanya menyampaikan setitik ilmu yang Allah titipkan ke saya. Apalah daya saya yang mungkin boleh dikatakan masih sangat sedikit ilmunya, masih sangat sedikit pengalamannya, tetapi yang sedikit itu ketika kita bagikan maka itu akan bertambah dan bertambah. Karena kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatnya maka akan aku tambahkan. Dan sesungguhnya orang yang bersyukur adalah dia orang yang bersyukur untuk dirinya sendiri, kan kata Allah dalam surah Luqman. Oke, jadi teman-teman, tugas kita di dunia, tujuan kita diciptakan, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di ayat 55 kan, ya di ayat 55, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi ketika sudah tahu hakikat tujuan penciptaan kita, maka kita harus senantiasa mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain. Kontrol save dalam diri kita adalah iman kita sendiri, dan senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah jaga imanku. Di setiap sujud minta sama Allah. Di sujud terakhir katakan, ya Allah jangan kau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah engkau tunjuki kepada kebenaranmu, ya Allah. Ya Allah, engkau yang maha membolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu dalam kebenaran iman dan Islam, dan minta pula wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, dalam keadaan beriman kepadamu. Siapa lagi yang akan menjaga keimanan kami jika bukan engkau, ya Allah, sedangkan engkau yang maha membolak-balik hati. Kembali lagi di dalam surah Al-Fatihah kan, ayat pembuka, surah pembuka. Di situ semuanya adalah doa. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Allah itu tersenyum karena dia meminta kepada kita. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman seperti ini, engkau begitu indah. Boleh jadi saat penciptaanmu Allah sedang tersenyum kepadamu. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman ilmu, kebaikan hati, sehingga hati kami mampu mengetuk hati orang lain. Ya Allah, jika dalam diri kami ada kebaikan, maka tampakkanlah kebaikan tersebut dan sembunyikanlah aib-aibku, ya Allah. Ya Allah, jika selama ini kami mendurhakaimu, kumohon ampuni kami, ya Allah, karena hanya Engkau yang mampu mengampuni kami. Apalah daya kami, dan kemana kami harus meminta jika bukan kepadamu, ya Allah. Ya Ilahi Rabbi, tuntun kami untuk senantiasa mencintaimu hingga akhir hayat kami. Ya Allah, jika kami tersesat jauh darimu, ya Allah, bawa kami kembali, tuntun kami kembali untuk kembali ke jalanmu, ya Allah, untuk senantiasa mengingatmu. Ya Allah, ciptakan cinta hanya lebih besar dan lebih mulia hanya tertuju kepadamu, ya Allah. Jika Engkau mengizinkan hati kami untuk mencintai makhlukmu, ya Allah, maka muliakan cinta kami hanya lebih tinggi daripada kami mencintai makhlukmu. Jangan biarkan hati kami lebih mencintai makhlukmu daripada Engkau, ya Allah.
Ya Allah, genggam hati kami untuk senantiasa menjaga iman yang ada dalam hati kami, dalam diri kami, ya Allah. Jadikanlah diri kami adalah media kebaikan, ya Allah. Jaga kami untuk senantiasa berata darah dalam keadaan cinta kepadamu, dalam keadaan tunduk kepadamu. Jadikan mata kami untuk senantiasa melihat kebaikan, hanya kebaikan-kebaikan saja. Jadikanlah otak, pikiran, dan akal kami untuk senantiasa menelaah mana yang baik, mana yang buruk, ya Allah. Ya Allah, jika kami jauh darimu dan melupakan Engkau, kumohon tegur kami, dekap kami kembali untuk kembali kepadamu, ya Allah. Kami lemah tanpamu, ya Allah. Kami rapuh tanpamu. Jika kami jauh dari orang-orang yang mencintai kami dan mencintaimu, ya Allah, kumohon rangkul kami, teguhkan hati kami dalam iman, dalam kebesaran agamamu, dalam ketundukan hanya kepadamu. Jadikan hati kami untuk selalu terpaut kepadamu, ya Allah. Ajarkan kami untuk senantiasa bersujud ketika kami punya masalah, ya Rabbi. Ya Allah, kadangkala kami jauh darimu, kadangkala kami menghakimi, kadangkala kami menyalahkanmu, ya Allah. Jika kami jauh, jika kami marah, maafkan kami, ya Allah. Kami terkadang dikuasai oleh emosi, kami terkadang dikuasai oleh nafsu, kami terkadang melupakanmu, kami terkadang jauh darimu, sedangkan kami tahu bahwa Engkau senantiasa melihat kami, memandangi kami, tapi kami lupa dengan itu, ya Allah. Kami hilaf, maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman, selalu jaga iman kita, selalu bahagia, jangan lupa tersenyum. Semangat dan fastabiqul khairat. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.